Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo semuanya. Di video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai perhitungan pajak penghasilan orang pribadi maupun badan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Sureda Nur dengan NIM 0190404014 dari program studi perpajakan Politeknik Bosowa. Di sini yang pertama yang akan saya bahas ialah pembahasan terkait pajak, di mana kita akan menghitung pajak penghasilan untuk gaji bulanan orang pribadi. Kita ambil perumpamaan. Ada Tuan Umar bekerja pada perusahaan antara Khatulistiwa Mall, berpenghasilan 32.500.000 per bulan dan membayar iuran pensiun 500.000. Tuan Umar di sini sudah menikah tetapi belum memiliki anak. Di sini kita lihat yang pertama untuk menghitung PPh 21 gaji bulanan Tuan Umar. Yang pertama kita harus mengetahui tarif dan besaran PTKP. Ini adalah besaran PTKP terbaru yang saya ketahui. Untuk wajib pajak ada 54 juta. Kemudian kalau dia sudah menikah nanti ditambah 4.500.000. Kemudian untuk satu anak itu 4.500.000. Ini adalah tarif-tarifnya kalau kita hitung secara langsung. TK itu berarti tidak atau belum kawin. TK 0 itu belum kawin atau tidak punya tanggungan. Kemudian TK 1 belum kawin tapi sudah punya satu tanggungan, dan tanggungan itu maksimal adalah 3. Begitupun untuk yang kawin. Untuk seorang pria berarti K0 dia sudah kawin sehingga dia menjadi 58.500.000. 58.500.000 ini berasal dari yang pertama karena dia seorang wajib pajak. Kemudian yang kedua dia sudah menikah sehingga PTKP-nya 58.500.000. Ini secara hitung langsung. Ini untuk parsialnya. Sampai untuk suami istri digabung, KI 0 itu artinya sudah menikah, kemudian digabung dengan istri dan belum punya anak. PTKP-nya 108 juta itu berasal dari yang pertama wajib pajak istri 54 juta, kedua suaminya 54 juta, jadi 108 juta. Ini untuk besaran PTKP-nya. Nah, selanjutnya kita lihat untuk besaran tarif pajaknya untuk PPh 21 itu sendiri. Tarif pajaknya itu adalah progresif. Untuk yang berpenghasilan 0 sampai 50 juta itu kena tarif 5%. Kemudian untuk di atas 50 juta sampai 250 juta tarifnya 15%. 50 juta sampai 250 juta ini berarti kisaran 200 juta. Nah, selanjutnya itu adalah untuk penghasilan 250 juta sampai 500 juta. Tarifnya 25%. 250 juta sampai 500 juta ini berarti kisaran 250 juta. Artinya maksimal adalah 250 juta. Nah, yang terakhir itu di atas 500 juta. 500 juta ini tarifnya 25%. Sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Kita lihat untuk soal yang pertama, Tuan Umar itu berpenghasilan 32.500.000 per bulan. Maka langkah yang pertama kita buat penghasilan Tuan Umar itu per tahun. Nah, ini gaji sebulan 32.500.000. Kemudian penghasilan Tuan Umar harus dikurangi karena dia ada biaya jabatannya. Biaya jabatan ini 5% dari besarnya gaji Tuan Umar tadi. Jadi biaya jabatannya 1.625.000. Kemudian Tuan Umar membayar iuran pensiun 500.000, sehingga 1.625.000 dan 500.000 ini sebagai pengurang dari penghasilan Tuan Umar. Karena penghasilan 32.500.000 ini masih kotor, sehingga harus dikurangi dengan pengurang dari biaya jabatan dan iuran pensiun tadi. Maka penghasilan bersih Tuan Umar sebulan adalah 30.375.000. Maka kita buat per tahun.
30.375.000 dikalikan 12 mendapatkan penghasilan bersih Tuan Umar dalam setahun yaitu sebesar 364.500.000. Di sini kita cari PTKP-nya. Yang pertama, PTKP wajib pajak untuk Tuan Umar itu sendiri sebesar 54 juta. Kemudian Tuan Umar berstatus sudah menikah. Jadi dia tambahannya adalah wajib pajak kawin sebesar 4.500.000. Boleh dibuat seperti ini atau langsung saja kita ambil yang ini 58.500.000, sehingga total PTKP-nya ialah 58.500.000. PTKP itu merupakan penghasilan tidak kena pajak dari semua penghasilan Tuan Umar. Jadi penghasilan Tuan Umar yang tidak kena pajak ialah sebesar 58.500.000, sehingga penghasilan kena pajak setahunnya 306 juta didapatkan dari penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. Kemudian kita lihat 306 juta ini posisinya ada di lapisan mana? Dia berada pada lapisan ketiga, yaitu 250 juta sampai 500 juta. Maka tarif pajak yang kita gunakan ialah 5%, 15%, dan 25%. Kenapa? Karena penghasilan Tuan Umar itu ada di level yang ketiga. Ini yang disebut progresif. Nah, maka dari itu tarif 5%, 15%, dan 25% itu kita masukkan ke sini untuk yang pertama untuk mendapatkan tarifnya. Yang kedua kita kalikan dengan besarannya adalah 50 juta. 50 juta itu dari mana? Dari sini, dari kisaran 0 sampai 50 juta. Berarti ini sampai dengan 50 juta rupiah. Jadi, tarif 5% dikalikan 50 juta mendapatkan 2.500.000 rupiah. Nah, selanjutnya level kedua adalah tarif 15%. Kita lihat 15% adalah kisaran 50 juta sampai 250 juta. Berarti ini sampai dengan batas 200 juta rupiah. Kita lihat di sini 15% dikalikan 200 juta hasilnya 30 juta rupiah. Terakhir itu sisanya. Karena PKP setahun Tuan Umar 306 juta, jadi 306 juta ini kita kurangkan 50 juta dan 200 juta. Maka hasilnya 56 juta rupiah. Sehingga 25% dikalikan 56 juta hasilnya 14 juta rupiah. Maka di sini dapatlah besar pajak setahunnya adalah 46.500.000 rupiah. Nah, kalau sebulan gimana? Nah, kalau sebulan ya tinggal kita bagi saja 46.500.000 kita bagi dengan 12, sehingga besar pajak per bulan adalah 3.875.000. Itu pajak yang dibayar oleh Tuan Umar kepada negara. Selanjutnya kita melangkah ke materi yang kedua, PPh Badan. Tarif PPh Badan itu ada 3. Yang pertama, tarif PP nomor 23 tahun 2018, yang kedua tarif pasal 17, dan yang ketiga tarif pasal 31E. Tarif PPh Badan pasal 23 tahun 2018 hadir menggantikan PP nomor 46 tahun 2013, yang mana memangkas tarif PPh Badan dari sebelumnya 1% menjadi 0,5% per omset setiap bulannya. Keunikannya, tarif ini hanya boleh diterapkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
atau badan usaha dengan peredaran bruto kurang dari atau sama dengan 4,8 miliar. Jadi, pelaku usaha yang sudah besar yang peredaran brutonya lebih dari 4,8 miliar tidak boleh menggunakan tarif ini. Perlu diingat juga untuk kita semua, tarif ini tidak bisa dinikmati selamanya. Hanya 4 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk CV, firma, koperasi, dan hanya 3 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk PT. Diketahui, CV Sakura merupakan kategori UMKM pada tahun 2019 memiliki peredaran bruto sebesar 2,1 miliar. Nah, di sini dia memenuhi syarat menggunakan tarif PP nomor 23 karena dia kategori UMKM dan peredaran brutonya masih di bawah 4,8 miliar. Untuk perhitungannya adalah 0,5% dari omset per bulannya. Maka setelah diakumulasikan, PPh badan terutang milik CV Sakura pada tahun 2019 adalah sebesar Rp10.500.000. Nah, selanjutnya tarif PPh badan berdasarkan pasal 17. Berdasarkan pasal 17 ini memiliki karakteristik 1. Masuk kategori PPh badan tidak final, artinya kredit pajaknya dapat diperhitungkan. 2. Untuk badan usaha dengan peredaran bruto lebih dari 50 miliar dalam 1 tahun pajak. Yang ketiga, tarifnya 25% atau 20% dengan syarat tertentu. Diketahui PT Maju Bersama pada tahun pajak 2019 memiliki peredaran bruto sebesar 54 miliar dengan nilai PKP-nya sebesar 4 miliar. Berarti di sini dia menggunakan tarif PPh badan pasal 17 karena peredaran brutonya lebih dari 50 miliar. Untuk perhitungannya adalah 25% dikali jumlah PKP-nya sebesar 4 miliar, maka dapat diperoleh jumlah PPh badan terutang PT Maju Bersama tahun 2019 adalah sebesar 1 miliar. Sekarang kita lanjut ke tarif yang terakhir. Tarif PPh badan berdasarkan pasal 31E ini juga memiliki karakteristik. Yang pertama, masuk kategori PPh badan tidak final, sama seperti pasal 17. Yang kedua, untuk badan usaha yang peredaran brutonya kurang dari atau sama dengan 50 miliar dalam 1 tahun pajak. Yang ketiga, tarifnya adalah 50% dikalikan 25% dikali jumlah PKP-nya. Kita lanjut ke contoh penerapannya. Tarif PPh badan pasal 31E untuk kategori yang pertama, peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar. Diketahui pada laporan laba rugi PT Putra Perdana pada tahun pajak 2019 diperoleh bahwa laba atau PKP-nya sebesar 560.750.000. Untuk perhitungan pajaknya berarti 50% dikali 25% dikali jumlah PKP-nya, maka dapat diperoleh jumlah PPh badan terutang PT Putra Perdana adalah sebesar Rp70.093.750. Untuk selanjutnya, tarif PPh badan pasal 31E kategori kedua dengan peredaran brutonya lebih dari 4,8 miliar berdasarkan laporan laba rugi milik PT Nusantara Sakti pada tahun pajak 2019, peredaran usahanya adalah sebesar 13,5 miliar dengan laba atau PKP-nya sebesar Rp1.471.400.000. Untuk perhitungan pajaknya adalah langkah pertama menghitung PKP yang terdiri dari PKP fasilitas dan non-fasilitas. Maksud fasilitas di sini adalah fasilitas pengurangan tarif. PKP fasilitas diperoleh dari 4,8 miliar yang merupakan rumus paten, kemudian dibagi 13,5 miliar yang merupakan jumlah peredaran usaha. Kemudian dikalikan 1.471.400.000 yang merupakan jumlah laba atau PKP, maka dapat diperoleh hasilnya sebesar Rp523.165.000. Sedangkan PKP non fasilitas diperoleh dari jumlah laba dikurangi hasil perhitungan dari PKP fasilitas, maka dapat diperoleh jumlahnya adalah Rp948.235.000. Setelah diketahui PKP fasilitas dan PKP non fasilitasnya, maka tahap selanjutnya adalah menghitung pajak. Perhitungan pajak di sini dibagi menjadi dua, yaitu menghitung pajak yang mendapat fasilitas dan menghitung pajak yang tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif. Perhitungan pajak untuk yang mendapat fasilitas adalah
50% dikali 25% dikali jumlah PKP fasilitas yang sudah tadi kita hitung. Kemudian untuk pajak yang tidak mendapat fasilitas adalah 25% dikali jumlah PKP non fasilitas. Nah, langkah terakhir adalah dengan menjumlahkan hasil perhitungan dari PPh fasilitas dengan PPh non fasilitas. Maka dapat diperoleh total PPh Badan Terutang PT Nusantara Sakti adalah sebesar Rp302.454.375. Itulah tadi pemaparan saya mengenai PPh 21 orang pribadi maupun badan. Demikianlah video saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dengan saya Sureda Nur, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.